Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felix Trinidad, mahasiswa Windra dan Fata Palembang, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang seputar materi penggadaian syariah. Untuk itu, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe di channel video saya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa itu penggadaian syariah? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Gadai syariah arahan merupakan akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjamkan uang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam. Rahan tasjili adalah jaminan dalam bentuk barang atas uang, tetapi barang jaminan tersebut marhun tetap berada dalam penguasaan pemanfaatan. Rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin. Sumber Fatwa DSN MUI nomor 69 tahun 2008. Selanjutnya yaitu bagaimana sejarah terciptanya penggadaian syariah. Sejarah penggadaian di dunia. Di Cina, toko gadai sudah ada sejak tahun 2000 sampai 3000 tahun yang lalu. Usaha ini sangat diawasi dengan ketat sehingga dapat mustahil melakukan tipuan atau pembohongan. Secara khusus, pelanggan diberi waktu 3 tahun untuk menebus properti mereka dan mereka tidak dapat dikenakan tarif yang lebih tinggi dari 3% per tahun. Yunani dan Romawi dianggap sebagai pencetus sistem gadai modern. Di Romawi mereka memiliki aturan atau sistem gadai sendiri, Romance Law, seperti pegawai di toko penggadaian harus memakai seragam furniture khusus, dilarang melakukan perjanjian dan sebagainya. Kaisar Augustus mengkonversi harta-harta rampasan perang atau harta dari penjahat menjadi harta negara dengan sistem gadai, Romance Law. Harta negara ini kemudian boleh dipinjamkan kepada rakyat tanpa bunga. Eropa abad pertengahan, di Italia sistem mulai diterapkan dan sudah umum di seantero Eropa. Hal ini dikarenakan tuntutan uskup-uskup Italia untuk meminjamkan uang kepada orang miskin. Pada suatu keadaan, keuntungan bisa diperoleh dari nilai perjanjian yang ada. Sejarah gadai di zaman Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo dan beliau menggadaikan baju perangnya. Dalam As-Sahihain telah diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, baju besi beliau masih tergadai di tangan seorang Yahudi untuk pinjaman 30 wasak gandum, setara dengan 5.400 kg gandum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminjam gandum untuk makan keluarganya. Kita mengetahui bahwasanya sejarah penggadaian di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda. Pada tahun 1746, PUC mendirikan Bank Van der Ring sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pada tahun 1811, pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van der Ring kepada masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha penggadaian. Pada tahun 1901, penggadaian negara pertama di Sukabumi tanggal 1 April 1901 dan pada tahun 1928 sampai 1990 banyak perubahan-perubahan nama pada Badan Hukum Penggadaian di Indonesia. Pada tahun 2003 berdiri unit layanan gadai penggadaian berprinsip syariah. Pada tahun 2012, perubahan badan hukum dari Perum ke Persero pada tanggal 1 April 2012. Selanjutnya, apa saja rukun penggadaian syariah? Rukun penggadaian syariah, rukun ran menurut jumhur ulama, 1 syigot, lapas ijab dan qabul, 2 orang yang berakad, rahin dan murtahin, 3 harta marhun, 4 utang marhum bi. Rukun ran menurut Hes pasal 373, 1 murtahin, 2 rahin, 3 marhun, 4 marhum bi, dan kelima akad. Hak dan kewajiban transaksi ran, murtahin penerima barang
mempunyai hak untuk menahan marhum barang sampai semua utang rahim yang menyerahkan barang dilunasi. Marhum dan manfaat tetap menjadi milik rahim. Pada prinsipnya marhum tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahim dengan tidak mengurangi nilai marhum, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemelihara dan perawatannya. Pemelihara dan penyimpanan marhum pada dasarnya menjadi kewajiban rahim, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahim. Selanjutnya, akad perjanjian transaksi gadai. Akad ran dibolehkan hanya atas utang piutang al-dain yang antara lain timbul karena akad qard yang jual beli al-bai yang tidak tunai, atau akad sewa menyewa ijarah yang pembayarannya ujrohnya tidak tunai. Fatwa MUI DSN MUI nomor 92 tahun 2014. Selanjutnya yaitu dasar hukum penggadaian syariah. Terdapat 3 landasan hukum penggadaian syariah, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Bermuamalah tidak secara tunai sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Selanjutnya yaitu apa manfaat serta prinsip yang ada di penggadaian syariah. Adapun manfaat penggadaian bagi lembaga, yaitu lembaga menghasilkan sumber sewa modal yang dibiayakan oleh peminjam dana. Penghasilan bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah. Manfaat bagi nasabah. Nasabah dengan cepat menerima dana segar dari lembaga penggadaian syariah. Nasabah juga akan mendapatkan penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Nasabah juga mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Prinsip syariah antara lain sebagai berikut: mudharabah, musyarakah, ijarah, dan ijarah waqtinu. Selanjutnya, apa saja fungsi tentang penggadaian syariah? Adapun beberapa fungsi penggadaian: 1. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha. 2. Mengelola penyaluran uang peminjaman atas dasar hukum gadai. Yang 3. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian. Dan yang 4. Melakukan penelitian dan pengembangan. 5. Mengelola organisasi tata kerja. Dan 6. Membina pola pengkreditan. Yang ketujuh berperan serta dalam mencegah adanya pemberian yang tidak wajar. Selanjutnya yaitu apa saja kelebihan dan kekurangan penggadaian syariah. Kelebihan penggadaian syariah: menggunakan sistem bagi hasil, menggunakan sistem gadai syariah dengan prinsip-prinsip syariah, tarif jasa simpan lebih sedikit, biaya administrasi lebih kecil. Kekurangan penggadaian syariah: kekurangan yang dimiliki oleh penggadaian syariah yaitu masih menggunakan sistem pencatatan secara manual. Baiklah, terima kasih banyak telah menonton video YouTube saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tekan tombol like and comment and subscribe di channel YouTube saya. Terima kasih.